Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fadiah Putri Rahadi dengan NIM 1130170000057. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus kelas 8 SMP. Ini merupakan video part kedua. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mencari kemiringan pada persamaan garis. Kedua, mengetahui hubungan antara dua garis lurus. Dan ketiga, menentukan persamaan garis lurus. Ayo kita mulai. Oke, yang pertama, gradien persamaan garis. Kita mencari gradien persamaan garis. Ini ada dua bentuk persamaan garisnya. Yang pertama, Y sama dengan MX ditambah C. Maka gradien atau M-nya merupakan koefisien variabel X. Dan bentuk yang kedua, AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jika kita ubah ke dalam bentuk standar, maka koefisien variabel X akan menjadi negatif A per B. Atau nilai gradiennya atau M-nya sama dengan negatif A per B. Cara mencari gradien persamaan garis yang kedua, jika gradien garis yang melalui dua titik. Nah, misal ada titik-titik yang dilalui adalah X1, Y1 dan X2, Y2, maka M-nya atau kemiringannya sama dengan Y2 dikurangnya 1 per X2 dikurang X1. Ini sama seperti rumus M pada video sebelumnya, yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Lanjut ke hubungan dua garis. Nah, misal ada dua buah garis yang masing-masing memiliki gradien M1 dan M2, maka ada dua hubungan yang terbentuk. Yang pertama, jika garisnya sejajar, maka hubungan gradiennya M1 sama dengan M2. Artinya, kedua kemiringan garis tersebut adalah sama. Yang kedua, jika garis tegak lurus, maka hubungan gradiennya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, ini ada bentuk atau gambar garis yang saling tegak lurus. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, dia kan tegak lurus, maka nanti M1 sama M2 itu kalau dikali menghasilkan negatif 1. Selanjutnya, menentukan bentuk persamaan garis. Nah, yang pertama ini, jika persamaan garisnya memiliki gradien M dan melalui titik X1, Y1, maka rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Menentukan bentuk persamaan garis yang kedua. Jika persamaan garisnya diketahui memiliki gradien M dan melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumusnya Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Atau ada cara lain nih, yaitu kita cari dulu gradiennya, lalu gunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus yang ini ya, yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Langsung kita ke contoh dan pembahasannya. Ini ada contoh pembahasan yang kelima. Contoh dan pembahasan yang kelima ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Berapakah gradien dari garis-garis berikut? Yang pertama nih, ada Y sama dengan 3 dikurang X. Maka gradiennya adalah negatif 1, karena kita lihat koefisien dari si X, yaitu negatif 1. Kedua, 2Y sama dengan 8X ditambah 1.
maka gradiennya adalah 4. Nah, ini kan bentuknya 2Y sama dengan 8X tambah 1. Ini nanti kita bisa bagi 2 semua, biar nanti dia bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jika kita bagi 2 semua, nanti kan jadi persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 4X ditambah 1/2. Nah, itu kemiringannya atau koefisien X-nya menjadi 4. Yang ketiga, 2X ditambah Y ditambah 5 sama dengan 0. Gradiennya adalah negatif 2. Ini menggunakan rumus yang negatif A per B ya. Jadi, negatif A-nya itu koefisien dari X, yaitu 2, dan B-nya adalah koefisien dari Y. Jadi, negatif 2/1. Hasilnya negatif 2. Dan yang keempat, 3Y dikurang 3X sama dengan 4. Ini pun sama, kita pakai rumus yang negatif A per B, di mana A-nya itu adalah negatif 3 dan B-nya adalah 3. Jadi kemiringannya negatif dikali negatif 3/3. Nah, negatif 3/3 kan negatif 1. Terus kita kali dengan negatif yang di depannya tadi, jadinya 1 kan. Nah, maka menghasilkan gradiennya sama dengan 1. Contoh yang keenam, berapakah nilai gradien dari garis yang melalui titik negatif 2,0 dan titik 5,-5? Nah, ini pakai rumus yang delta Y per delta X. Langsung masukin aja titiknya. Yang pertama negatif 5 dikurang 0. Nah, ini ya, kan Y2 dikurangnya 1. Maka negatif 5 dikurang 0 per X2 dikurang X1, yaitu 5 dikurang negatif 2. Hasilnya negatif 5/5 ditambah 2, atau negatif 5/7. Contoh yang ketujuh, carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 4,2 dan 2,4. Nah, persamaan garisnya Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, di mana Y1-nya yaitu 2 dan Y2-nya adalah 4. Nah, kita masukin langsung Y dikurang 2 per 4 dikurang 2 sama dengan, nah ini X1-nya adalah negatif 4 dan X2-nya adalah 2. Jadi X dikurang negatif 4 per 2 dikurang negatif 4. Nah, ini hasilnya Y dikurang 2 per 2 sama dengan X ditambah 4/6. Kemudian kita kali silang. Nah, 6 dikali Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali X tambah 4. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Sama dengan 2 dikali X, 2X. 2 dikali 4, positif 8. Nah, habis itu kita kurangin kedua ruas dengan 2X. Jadi, 6Y dikurang 2X. Nah, dikurang 20 dari mana? Dari kedua ruas juga kita kurangin dengan 8. Nah, jadi kan 6Y dikurang 2X, negatif 12 dikurang 8 hasilnya negatif 20. Nah, jadinya 6Y dikurang 2X dikurang 20 sama dengan 0. Atau kita bisa sederhana ini. Jadi 3Y dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, ini cara lain untuk mencari persamaan garis. Jadi awalnya kita cari gradiennya dulu, gradien dari 2 titik. Kemudian pakai rumus yang pertama. Gitu ya, yang berarti awalnya kita cari gradiennya dulu. Berarti kan delta Y per delta X ya. 4 dikurang 2 per 2 dikurang negatif 4. Sama dengan 2/6 sama dengan 1/3.
Lalu kita pakai rumus yang pertama, yang Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, X1 dan Y1-nya kita pilih nih, dari kedua titik ini kita pilih salah satu aja. Nah, kalau di sini saya menggunakan titik yang 2,4. Nah, jadi Y1-nya, X1-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 4. Kita substitusikan ke rumusnya menjadi Y dikurang 4 sama dengan 1/3. Nah, 1/3 ini dari si gradiennya ya, atau M-nya. Kemudian dikali X dikurang 2. Y dikurang 4 sama dengan 1/3 X dikurang 2/3. Nah, habis itu untuk menghilangkan 3 di bawah ini, kita bisa kalikan semua bilangannya dengan 3. Nah, jadinya 3Y dikurang 12 sama dengan X dikurang 2. Kemudian kedua ruas kita kurangin dengan X dan ditambah dengan 2. Jadinya 3Y dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Contoh yang ke-8. Carilah persamaan garis yang sejajar dengan garis G, yaitu Y sama dengan 2X tambah 1 dan melalui titik negatif 2,4. Nah, gradien garis G sama dengan 2. Karena sejajar, maka gradiennya adalah sama. Nah, dari garis Y sama dengan 2X tambah 1, ini kan kita bisa langsung ketahui ya dari koefisiensi X, yaitu gradiennya adalah 2. Nah, kemudian karena dia sejajar, maka gradien yang kedua atau gradien garis yang sejajarnya adalah sama-sama 2. Lalu kita masukkan ke rumus yang pertama tadi. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Kita substitusikan titiknya menjadi Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X dikurang negatif 2. Y dikurang 4 sama dengan 2 dikali X tambah 2. Y dikurang 4 sama dengan 2X, kemudian 2 dikali 2, 4. Nah, jadi Y sama dengan 2X tambah 8. Ini 8 dapat dari kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Nah, ini kan nanti Y dikurang 4 ditambah 4, habis ya, negatif 4 tambah 4, sisa Y di sini. Kemudian 2X ditambah 4 tambah 4, yaitu 8. Nah, atau ada bentuk lainnya nih, atau alternatifnya. Kedua ruas kita kurangi dengan 2X dikurang 8. Nah, ini jadinya negatif 2X ditambah Y dikurang 8 sama dengan 0. Nah, contoh selanjutnya. Persamaan garis yang melalui titik 2,-7 dan tegak lurus garis 4X kurang 3Y ditambah 8 sama dengan 0 adalah. Nah, sekarang soalnya tentang yang tegak lurus. Maka untuk gradien yang pertama atau garis pertama, kita bisa dapat gradiennya adalah 4/3. 4/3 ini dari yang rumus negatif A per B ya, dimana A-nya itu adalah koefisien X yaitu 4 dan B-nya adalah koefisien dari Y yaitu negatif 3. Nah, karena nih sama-sama negatif nih, kita bisa langsung coret. Nah, jadi hasilnya 4/3. Kemudian karena dia tegak lurus, maka gradien garis M2-nya sama dengan negatif 3/4. Karena tadi kan syaratnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 ya. Jadi gradien garis M2-nya yaitu negatif 3/4. Lalu sama kita masukin ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, dimana titik X1-nya itu adalah 2 dan titik Y1-nya adalah negatif 7. Jadi Y dikurang negatif 7 sama dengan
negatif 3/4 atau si M-nya, M2, dikali dengan X dikurang 2. Nah, ini jadinya Y ditambah 7 sama dengan negatif 3/4X ditambah 6/4. Kemudian, untuk menghilangkan 4 di bawah ini, kita bisa kalikan semuanya dengan 4. Nah, menghasilkan 4Y ditambah 28 sama dengan negatif 3X tambah 6. Kemudian, kedua ruas kita kurang dengan 28, hasilnya 4Y sama dengan 3X dikurang 22. Atau alternatifnya, kita tambahkan dengan 3X dan 22. Nah, jadinya 3X ditambah 4Y ditambah 22 sama dengan 0. Ini menjadi bentuk AX tambah BY tambah C ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.